Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Pirswa07 Channel. Channel yang membahas seputar soal P3K dan info pendidikan lainnya. Teman-teman pejuang P3K, seleksi P3K tahap 2 sudah semakin dekat. Jangan lupa teman-teman persiapkan diri dengan baik agar lulus pada seleksi tahap 2 ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Pernyataan. 1. Kekurangan air bersih. 2. Urbanisasi semakin tinggi. 3. Daerah kumuh dan miskin semakin berkembang. 4. Kekurangan tenaga kerja produktif. 5. Kawasan hijau kian berkurang. Dampak negatif yang dirasakan oleh desa akibat adanya interaksi desa kota ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 1 dan 5, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4, E. 4 dan 5. Teman-teman pejuang P3K, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Baik teman-teman, tentunya sudah memilih jawaban yang paling tepat ya. Jawaban yang tepat adalah E. 4 dan 5. Baik teman-teman, kita bahas dulu bahwa pada soal yang pertama ini, kata kuncinya adalah dampak negatif. Jadi, teman-teman kalaupun tidak menguasai ini, maka teman-teman tentunya kalau dampak negatif berarti sesuatu yang buruk ya teman-teman, atau yang merugikan. Nah, ini yang dirasakan oleh desa. Makanya kita lihat di sini mana kira-kira yang berhubungan atau berpengaruh terhadap perkembangan desa ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu yang pertama teman-teman. Yang pertama, kekurangan air bersih. Itu tidak tepat ya teman-teman. Kenapa tidak tepat? Biasanya kekurangan air bersih bukan di desa, namun di kota ya teman-teman. Yang kedua, urbanisasi semakin tinggi. Ini bagi kota ya teman-teman. 3. Daerah kumuh dan miskin semakin berkembang. Nah, munculnya daerah kumuh dan miskin ini, teman-teman, ini tidak di desa ya, teman-teman, tetapi lebih kepada daerah perkotaan. Jadi, yang 1, 2, dan 3 ini dampak negatif yang dirasakan oleh kota ya, teman-teman. Sementara 4 dan 5 itu bagi desa. Kekurangan tenaga kerja produktif. Kalau semua orang yang produktif mau kerja di kota, maka di desa akan kehilangan atau kekurangan ya, teman-teman. Kemudian kawasan hijau kian berkurang, betul. Dengan adanya interaksi desa dan kota, maka lahan pertanian, lahan hijau yang ada di desa akan semakin berkurang karena industri mulai masuk ke wilayah pedesaan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 4 dan 5 ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Akibat interaksi desa kota antara lain, 1. Lahirnya pemukiman kumuh dan miskin atau slum area. 2. Meningkatkan keanekaragaman mata pencaharian. 3. Meningkatkan pendapatan penduduk. 4. Menumbuhkan kesadaran penduduk tentang pentingnya pendidikan. 5. Menimbulkan pemekaran wilayah. Pertanyaannya, dampak interaksi desa kota yang dirasakan oleh masyarakat desa terdapat pada angka A, 1, 2, dan 4, B, 1, 2, dan 5, C, 1, 3, dan 5, D, 2, 3, dan 4, E, 3, 4, dan 5. Teman-teman pejuang P3K, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini ya teman-teman. Baik teman-teman, jawaban yang tepat adalah E, 3, 4, dan 5. Teman-teman hampir sama dengan soal sebelumnya. Di soal ini dampak interaksi desa dan kota. Kembali dirasakan oleh masyarakatnya ya teman-teman. Jadi cara menjawab soal seperti ini, kita bisa menyeleksi atau mengeliminasi mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah ya teman-teman. Baik, yang pertama kita lihat teman-teman. Ini ingatkan saja kata kuncinya ya teman-teman, yang dirasakan oleh masyarakat desa. Maka yang pertama 1, lahirnya pemukiman kumuh dan miskin. Ingat teman-teman, ini berada di wilayah kota. Maka yang ada angka 1 salah. Nah, di ABC ini ada angka 1, maka tidak perlu kita baca lagi. Bahwa ABC salah ya teman-teman. Kita lanjut ke D, nomor 2. Meningkatkan keanekaragaman mata pencaharian.
Nah, keanekaragaman mata pencaharian ini tidak berada di masyarakat desa. Karena pada dasarnya mata pencaharian di desa ini lebih cenderung kepada kegiatan pertanian atau mengelola lahan ya teman-teman. Makanya ada angka 2 salah. Nah, berarti jawaban yang tepat sudah tentu E teman-teman. Coba kita lihat dulu nomor 3. Meningkatkan pendapatan penduduk. Oke, betul. Menumbuhkan kesadaran penduduk tentang pentingnya pendidikan. Betul. Menimbulkan pemekaran wilayah. Betul ya teman-teman. Dengan adanya dampak interaksi desa dan kota, penduduk akan mengerti bahwa pentingnya pendidikan ya teman-teman. Sama akan muncul pemekaran wilayah baru. Tadinya kecamatan dalam satu kabupaten misalnya 7 menjadi 8 dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Dalam pola keruangan selalu ada interaksi kota dan desa. Salah satu manfaat interaksi dengan kota tampak pada kehidupan masyarakat pedesaan, yaitu A. Kondisi masyarakat statis, B. Ciri masyarakat bergaul tetap, C. Pekerjaan relatif tidak mengalami perubahan, D. Hubungan antara desa dan kota cenderung statis, E. Gaya kehidupan masyarakat desa mulai mengalami perubahan. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Baik, jawaban yang tepat adalah E. Kenapa E? Kita lihat dulu ya. Kata kunci dalam soal ini adalah manfaat ya teman-teman. Ini manfaat manfaat interaksi kota yang tampak pada kehidupan pedesaan. Artinya yang kelihatan di desa ya teman-teman. Kalau kondisi masyarakat statis ini stay di tempat atau tidak berubah ya teman-teman. Itu tidak betul ya teman-teman. Jadi masyarakat akan mengalami perubahan. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa desa mengalami perubahan. Itu ya teman-teman. Yang kedua atau B, ciri masyarakat bergaul tetap. Tidak, masyarakat ini cenderung mengalami perubahan. Yang C, pekerjaan relatif tidak mengalami perubahan. Salah. Karena industri sudah mulai masuk ke pedesaan ya teman-teman. Yang D, hubungan antara desa dan kota cenderung statis tidak. Jadi lebih pada dinamis ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Gaya kehidupan masyarakat desa mulai mengalami perubahan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada soal berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Dampak interaksi desa kota dalam kehidupan sehari-hari bagi desa adalah A. Desa menjadi lebih maju dalam ilmu pengetahuan, B. Sumber tenaga terlatih di desa bertambah, C. Pusat perbelanjaan ada di mana-mana, D. Fasilitas pendidikan desa semakin lengkap, E. Fasilitas kesehatan desa semakin terjamin. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Iya, jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi kata kuncinya adalah bagi kehidupan sehari-hari. Maka dalam kehidupan sehari-hari adalah desa menjadi lebih maju dalam ilmu pengetahuan ya teman-teman. Kalau sumber tenaga terlatih di desa bertambah, ini tidak dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Kemudian pusat perbelanjaan juga demikian. Jadi yang paling tepat adalah desa menjadi lebih maju dalam ilmu pengetahuan. Lanjut soal berikutnya. Interaksi desa kota menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kedua wilayah. Salah satu dampak positif interaksi desa kota bagi desa adalah A. Berkurangnya jumlah pengangguran di desa, B. Terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja, C. Kurangnya tenaga kerja di sektor agraris, D. Tercukupinya kebutuhan bahan pangan, E. Meningkatnya tindak kriminalitas. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Iya, jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi kita lihat di sini dampak positifnya ya teman-teman bagi desa. A. Berkurangnya jumlah pengangguran di desa. Betul. Dengan adanya interaksi desa dan kota, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru di desa ya teman-teman. Itu kalau terpenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, ini lebih kepada kota teman-teman ya. Kurangnya tenaga kerja di sektor agraris, ini dampak negatif ya teman-teman. Tercukupnya kebutuhan bahan pangan, ini juga
bukan bagi di desa, tapi lebih kepada bagi kota ya. Meningkatnya tindak kriminalitas, dampak negatif bagi kota. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, soal selanjutnya. Urbanisasi menyebabkan pertumbuhan penduduk kota senantiasa meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berasal dari arus masuk. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Membangun pusat-pusat perekonomian di desa. B. Mengoptimalkan daya dukung kawasan lahan desa. C. Menganeka-ragamkan jenis mata pencaharian penduduk. D. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan desa. E. Mengintensifikkan penggunaan lahan di desa. Oke teman-teman, silakan dipilih jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Iya, jawaban yang tepat adalah A. Jadi kata kunci dari soal ini adalah jumlah penduduk terus berasal dari arus masuk. Upaya yang tepat untuk mengatasi. Jadi untuk mengatasi masalah yang muncul karena jumlah penduduk banyak masuk atau banyak penduduk datang ya. Maka jawaban yang tepat adalah membangun pusat-pusat perekonomian di desa. Kenapa pilihannya yang ini? Karena dengan membangun pusat-pusat perekonomian di desa, maka orang desa tidak akan melakukan urbanisasi atau pindah ke kota ya teman-teman. Itu jawaban yang tepat. Alasan kita jawabannya A ya teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Interaksi desa dan kota menimbulkan dampak positif dan negatif. Contoh dampak positif interaksi desa-kota bagi wilayah pedesaan adalah A. Tersedia banyak tenaga kerja di desa. B. Hasil pertanian di desa meningkat. C. Produk yang dihasilkan penduduk desa dipasarkan di daerah terpencil. D. Tingkat pendidikan di desa semakin maju. E. Jumlah penduduk di kelompok muda bertambah. Teman-teman silakan dipilih jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Iya, jawaban yang tepat adalah D. Kita lihat kenapa D. Jadi contoh dampak positif interaksi desa dan kota. Jadi kita pilih yang positifnya ya teman-teman. Kita eliminasi mana yang positif bagi wilayah pedesaan, mana yang negatif bagi wilayah pedesaan ya teman-teman. Oke, A. Tersedianya banyak tenaga kerja di desa. Ini. B. Hasil pertanian di desa meningkat. Oke, ini tersedia banyak tenaga kerja di desa ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan adanya interaksi desa dan kota ya teman-teman. Sama hasil pertanian juga. Produk yang dihasilkan penduduk desa dipasarkan di daerah terpencil. Tidak juga. D. Tingkat pendidikan di desa semakin maju. Oke, betul. Karena dengan adanya interaksi desa dan kota, pendidikan di desa akan semakin maju. Masyarakat akan mulai merasa perlu bersekolah atau melanjutkan pendidikan ya teman-teman. Kemudian jumlah penduduk kelompok muda bertambah. Tidak juga. Ini bukan karena adanya interaksi desa dan kota, tetapi karena adanya pengaruh natalitas ya teman-teman, atau kelahiran. Ini ya teman-teman. Kajian yang tepat adalah D. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, soal selanjutnya. Interaksi desa-kota dapat menyebabkan dampak negatif bagi desa dan kota. Contoh dampak negatif bagi kota, yaitu meningkatkan jumlah penduduk miskin. Dampak negatif tersebut terjadi karena interaksi desa-kota berupa A. Bertambahnya penjualan barang dari kota ke desa. B. Tingginya arus urbanisasi karena faktor ekonomi. C. Berkurangnya jumlah tenaga kerja di perkotaan. D. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara drastis. E. Bertambahnya arus keluar karena polusi udara. Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut. Iya, jawaban yang tepat adalah B. Tingginya arus urbanisasi karena faktor ekonomi. Jadi kata kuncinya adalah dampak negatif desa dan kota ya teman-teman. Oke, bertambahnya penjualan barang dari desa ke kota, ini positif. Tingginya arus urbanisasi karena faktor ekonomi, ini negatif ya teman-teman. Ini dampak betul-betul yang terasa ya. Kemudian berkurangnya jumlah tenaga kerja di perkotaan, tidak. Terjadi alih fungsi lahan pertanian, ini bagi desa. Bertambahnya arus keluar karena polusi udara, tidak. Jawaban yang tepat adalah B. Baik teman-teman, soal selanjutnya.
Interaksi desa kota berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kualitas penduduk. Dampak positif interaksi desa kota bagi desa ditinjau dari bidang kehidupan tersebut yaitu A. Mudahnya mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari. B. Bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat. C. Berkurangnya jumlah pengangguran masyarakat. D. Mudahnya pemasaran produk desa ke kota. E. Besarnya peluang masuk penanaman modal. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini. Baik, jawaban yang tepat adalah B. Coba kita lihat dulu. B itu bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat ya teman-teman. Ini berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kualitas pendudukan ya teman-teman. Mudah mendapatkan barang, ini tidak berhubungan dengan kualitas kependudukan ya teman-teman. Yang C, berkurangnya jumlah pengangguran, ini juga tidak. Mudahkan pemasaran produk desa dan kota, tidak. Besarnya peluang masuk penanaman modal, iya, tidak juga. Yang B, bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat. Dengan bertambahnya tingkat pengetahuan masyarakat, berarti kualitas penduduk juga akan semakin bertambah ya teman-teman. Itu. Oke teman-teman, soal selanjutnya. Kawasan pedesaan dan perkotaan merupakan landscape yang saling berkaitan. Interaksi desa kota yang menguntungkan bagi desa yaitu A. Membatasi jenis mata pencarian penduduk. B. Mendorong terjadinya proses pemekaran wilayah. C. Meluasnya pemukiman kumuh yang bersifat ilegal. D. Meningkatkan kesadaran penduduk terhadap pendidikan. E. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian. Teman-teman, jawaban yang tepat dari ini adalah jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan kesadaran penduduk terhadap pendidikan. Ini interaksi desa kota yang menguntungkan bagi desa ya teman-teman. Kalau yang membatasi jenis mata pencarian penduduk tidak, ini negatif. Kemudian mendorong terjadinya proses pemekaran wilayah, ini juga positif sebenarnya. Namun tidak begitu menguntungkan ya teman-teman, dan keuntungan tidak bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Kemudian C, meluasnya pemukiman kumuh yang bersifat ilegal, ini negatif, biasanya ada di kota. Meningkatnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan, iya betul sekali. Kemudian yang E, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian, tidak. Jadi tenaga kerja di sektor pertanian ini memang tenaga kerjanya berasal dari desa itu sendiri biasanya ya teman-teman, tidak mengharapkan penduduk yang berasal dari kota ya teman-teman. Tuh, makanya jawaban yang tepat adalah D. Baik teman-teman, kita lanjut pada soal berikutnya. Interaksi desa kota menimbulkan dampak bagi kedua wilayah. Dampak positif interaksi desa kota bagi kota adalah A. Munculnya pemukiman kumuh. B. Koperasi usaha tani semakin berkembang. C. Penambahan jumlah kendaraan bermotor. D. Pemasaran produk kota hingga ke pelosok desa. E. Meningkatnya jumlah penduduk kota. Teman-teman silakan dipilih jawaban yang tepat mana kira-kira. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Pemasaran produk kota hingga ke pelosok desa. Ini dampak positif bagi kota ya teman-teman dari adanya interaksi desa dan kota. Kalau yang A itu salah karena muncul pemukiman kumuh. Ini negatif ya teman-teman. Kemudian koperasi usaha tani semakin berkembang. Ini bagi desa teman-teman. Yang C, penambahan jumlah kendaraan bermotor. Ini lebih kepada dampak negatif karena kalau terjadi penambahan jumlah kendaraan bermotor akan menyebabkan macet dan polusi udara ya teman-teman. Kemudian yang D, pemasaran produk kota hingga ke pelosok desa. Iya, ini membawa keuntungan atau dampak positif bagi kota karena kota bisa memasarkan produknya atau mendistribusikan ke semua wilayah sampai ke pelosok ya teman-teman. Oke, selanjutnya meningkatkan jumlah penduduk kota. Ini juga dampak negatif dari adanya interaksi desa dan kota ya. Bagi kota bertambahnya jumlah penduduk itu berarti negatif teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D. Baik teman-teman, terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen akun kami Pirsua07. Semoga pembahasan-pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman lulus pada seleksi P3K. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.